Ayo kita ibadah dulu yuk. Kemarin itu pada, hari ini soal itu pada Enggak, ibadah itu buat kita mengucap syukur apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ayo, dan sekarang mau ibadah atau enggak? Ikut, ayo deh. Ayo deh, rame-rame ya. Asik. Sebagai remaja Kristen, Edward membawa energi positif ke dalam lingkungan pertemanannya. Dia mengajak teman-temannya untuk beribadah pagi sebelum mulai belajar. Dari bangku, mending di lantai aja nggak sih? Kan kita udah saudara seingat banget nih. Boleh. Asik. Ayo. Mumpung ada gitar, gimana kalau misalnya kita nyanyi? Ayo. Tuh mumpung ada kajian juga. Ya, aduh main. Lagunya yang semangat dulu kali ya. Boleh. Baik, bagaimana kita memulai renungan kita pada pagi hari ini dengan doa? Andrew boleh silakan memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita sedang doa. Tuhan, pada saat ini kami telah berkumpul Tuhan di ruangan podcast ini. Kami ingin menyembah-Mu dan membaca firman-Mu Tuhan. Berkati kami, jagai kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seluruh haleluya, amin. Terima kasih Andrew. Shalom teman-teman. Shalom. Nah, sekarang kita akan membuka kitab kita Filipi 3 ayat 7 ya. Yang sudah dapat dikatakan amin. Amin. Oke, ayo kita bacanya dengan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 7 yang berjudul tergantung tujuan. Seorang karyawan rela kerja lembur demi mendapat banyak uang. Seorang pembalap rela menghabiskan uang demi memodifikasi mobilnya. Hana rela terus-menerus berdoa sampai dianggap mabuk oleh Imam Eli demi mendapatkan seorang anak. Abraham rela mempersembahkan anak sematawayangnya demi ketaatannya kepada Allah. Setiap kerelaan didasari oleh tujuan. Demi mencapai tujuan, seorang orang itu menjadi rela mengorbankan sesuatu yang bernilai besar. Begitu pula yang terjadi pada kehidupan Paulus. Ia yang seorang Farisi dan ahli Taurat rela meninggalkan pencapaiannya pada masa lalu demi menjadi pengikut Yesus. Karena tujuannya adanya Yesus, segala hal lain di luar Yesus rela ia korbankan. Yang dahulu dipandang sebagai keuntungan, kini dianggap kerugian, layaknya sampah. Bukan perjuangan yang mudah untuk meninggalkan kejayaan masa lalu. Bukankah tidak sedikit orang yang gambar menciptakan secara berulang pencapaian yang pernah mereka dapatkan? Padahal, tujuan hidup pribadi yang berani mengaku beriman semestinya adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Karena itu, segala hal di luar Dia yang bersifat jasmani atau kedagingan tak lebih dari sekedar sarana. Meminjam istilah Paulus, segala sesuatu yang bersifat kedagingan adalah sampah. Bisa digunakan sebagai pupuk, tetapi bukan tujuan yang diharapkan untuk dituai. Inilah pentingnya mengintrospeksi diri, agar tidak salah menentukan tujuan, supaya kita tidak hanya mengumpulkan sampah, melainkan harta surgawi yang bernilai kekal dalam perkenanan Tuhan.
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman Tuhan, Engkau telah melindungi kami ya Tuhan dari rumah hingga sampai kami dikumpulkan kembali di ruangan Roh Kudus ini pagi ini dengan selamat tanpa corona sesuatu apapun juga Bapa. Bapa kami baik, pada pagi hari kami tadi telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang Kau berikan kepada kami dapat menjadi rema dalam hidup kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami pada pagi hari ini juga bersatu dalam doa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa tercinta kami ini Tuhan. Tolong pulihkan bangsa Indonesia Tuhan, agar bangsa Indonesia dapat pulih kembali dan kami bisa aman untuk tinggal di negara kami tercinta ini, negara Indonesia Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin melanjutkan doa kami ya Bapak. Berkati ya Bapak proses belajar mengajar pada pagi hari ini sampai selanjutnya Bapak. Kami berdoa ya Bapak agar guru-guru dan murid-murid dapat berinteraksi dengan baik ya Bapak. Kiranya Kau berkati ya Bapak, berikanlah guru-guru kesabaran, kekuatan ya Bapak untuk mengajar anak-anaknya ya Bapak. Dan berikanlah anak-anak mereka ini ya Bapak kekuatan ya Bapak untuk mendengarkan dan juga disiplin mendengarkan guru yang sedang menjelaskan ya Bapak. Kami ingin berdoa ya Bapak, berkati ya Bapak agar apapun yang kami lakukan ya Bapak dapat bermanfaat bagi kami semua ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak agar proses kami tidak terjadi apapun yang tidak kami inginkan ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada saat ini. Tuhan berkatilah mereka, bimbinglah mereka dan sertai mereka dimanapun mereka berada dan kapanpun. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami yang sudah kami perbuat dan jauhilah kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit dan orang jahat yang mengganggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa, kami tutup doa ini dengan doa yang sempurna yang Kau ajarkan bagi kami. Amin. Kudus bersamamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, renungan kita udah selesai. Sekarang mari kita sama-sama balik ke kelas dan lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. God bless you guys. Bye bye. God bless you. Bye.